Shalom, damai di hati, dan selamat malam. Baiklah, ibadah Pasca Pemuda Sejahtera Gemim Jemaat Ebenezer Treman bersama-sama juga dengan ibadah Pasca Remaja Genesis Gemim Jemaat Ebenezer Treman pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, saya mengatasnamakan Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Jemaat Gemim Ebenezer Treman, sekaligus juga mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja Genesis Jemaat Gemim Ebenezer Treman, mengucapkan selamat datang kepada yang terkasih kadim kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Jouneke Tumilanto Wola MTH, kepada teman-teman pemuda dan remaja yang berada di tempat ini di gedung gereja, bahkan kepada teman-teman pemuda dan remaja yang menyaksikan secara langsung lewat akun Facebook maupun Instagram di rumah masing-masing ataupun dimanapun teman-teman pemuda dan remaja berada. Sekali lagi saya mengatasnamakan Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman dan Komisi Pelayanan Remaja Genesis Jemaat Gemim Ebenezer Treman mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin secara tunggal oleh kadim kita pada malam hari ini yang terkasih Ibu Pendeta Jouneke Tumilanto Wola MTH. Namun dalam persiapan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri, baik yang berada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara langsung di rumah, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. 1, 2, 3. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Shalom, damai di hati. Marilah kita beribadah di saat ini dan kita dengarkan panggilan beribadah. Tuhan Allah berfirman, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan atas anugerahnya dan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua. Kita menyanyikan Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kita habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kita tabiskan ibadah ini. Amin. Kristus telah bangkit, haleluya. Terpujilah Kristus, haleluya. Kita nyanyikan terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu mengasihi kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, terkadang kami tidak mampu membalas kasih-Mu ketika kami melakukan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki. Engkau melihat kami semua umat-Mu teristimewa sebagai muda-mudi Kristen, pemuda dan remaja yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Treman ini Tuhan. Engkau mengenal kami semua. Engkau tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia yang dalam kelemahan, terkadang melakukan kesalahan, terkadang melakukan dosa yang semuanya tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ini kami umat-Mu yang datang tertunduk di hadapan-Mu membawa segala bentuk pengakuan dosa kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih, yang mampu untuk memberikan pengampunan bagi setiap orang yang mau menyesali dosanya dan mau kembali kepadamu Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya Engkau mengasihani kami dan mengampuni dosa-dosa kami semuanya. Kau melayakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan ajar kami untuk terus melangkah di dalam jalan kebenaran-Mu. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang berdoa, mengaku dosa di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat Sang Penebus dosa, kami berdoa kepadamu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana firman-Nya dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b sampai dengan ayat 11 berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita nyanyikan karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat diundang berdiri. Kita mengucapkan litani syukur. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan,
Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Inilah kami Tuhan umat-Mu yang di malam ini siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kesaksian Alkitab. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang kiranya senantiasa akan mengurapi kami, sehingga kami ada dalam pemahaman yang benar akan berita firman Tuhan. Engkau berkati baik hamba-Mu yang akan memberitakannya, tetapi juga sekalian para pemuda, remaja, jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, di rumah gereja, tetapi juga yang ada di rumah mereka masing-masing. Semoga firman ini semakin menguatkan kami dalam iman percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terjadilah seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca bagian Alkitab dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasalnya yang ke-28, dibaca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan ini yaitu Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu merasakan berkat dan perlindungan Tuhan, kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah gereja ini, tetapi juga yang ada di rumah kita masing-masing yang menyaksikan secara live ibadah ini, kita bersyukur bahwa dengan hikmat yang Tuhan beri bagi umat manusia boleh mengadakan teknologi seperti ini, sehingga dalam keadaan seperti yang orang alami saat ini tidak membatasi akan kerinduan kita untuk beribadah dalam kebersamaan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sementara ada dalam penghayatan sukacita yang besar lewat peristiwa
hari Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus yang kita masih raya-rayakan, yang kita tetap raya-rayakan. Karena apa? Kebangkitan Yesus Kristus itu adalah suatu berita yang luar biasa, adalah suatu berita yang membawa suatu bukti bahwa Dia adalah anak Allah, Dia adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan yang senantiasa terus berkarya dalam kehidupan kita. Dia yang telah mati, yang telah mengalahkan maut, membuktikan ada kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Kematian kekal tidak mempengaruhi kehidupan orang beriman. Karena apa? Ada kehidupan kekal yang telah Tuhan Yesus kerjakan lewat kebangkitannya mengalahkan maut. Sungguh pun tubuh badania kita, fisik kita memang ada batasan hidup di dunia ini, mati secara fisik, tetapi roh kita tetap ada hidup kembali kepada Sang Pencipta dan mengalami kehidupan yang kekal. Sehingga dikatakan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah berita yang besar, sukacita yang besar. Suatu hal yang luar biasa yang Tuhan Allah kerjakan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Lewat pembacaan Alkitab kita di malam hari ini yang menceritakan tentang bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu, ketika ada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur di mana Yesus mereka letakkan, dan sungguh sesuatu yang besar terjadi di sana. Diceritakan di sini bahwa ada malaikat yang menggulingkan batu itu, dan kemudian perempuan-perempuan itu disebutkan di sini mereka merasakan ada rasa takut, tetapi juga disebutkan di sini mereka memiliki sukacita yang besar. Karena apa? Berita yang disampaikan oleh malaikat itu bahwa Yesus tidak lagi terbaring di dalam kubur itu. Yesus telah bangkit seperti yang telah dikatakan oleh Yesus kepada mereka, seperti yang telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan suatu peristiwa yang luar biasa juga bahwa ketika mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus, mereka tiba-tiba berjumpa dengan yang namanya Yesus itu sendiri. Di sini kita melihat perjumpaan sukacita yang terjadi. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan-perempuan itu, Yesus berkata, "Salam bagimu." Ini adalah ungkapan salam, ini adalah ungkapan sukacita, membawa berita sukacita dalam kehidupan perempuan-perempuan itu, tetapi juga bagi murid-murid, tapi juga bagi kita semua saat ini. Bahkan juga dilanjutkan di sini, Yesus berkata, "Jangan takut." Jadi suatu perkataan Yesus yang luar biasa, ibarat mengalirkan air di tengah-tengah padang yang gersang. Dengan perkataan salam yang dikatakan oleh Yesus, tapi juga perkataan jangan takut yang Yesus katakan ini. Sehingga dengan perjumpaan ini menggantikan rasa takut yang besar oleh perempuan-perempuan itu, diubahkan dengan sukacita yang besar. Sehingga ini tema mingguan kita gereja Gemim sepanjang minggu yang berjalan ini adalah kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita yang besar. Saudara-saudara jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, di masa-masa ini, di saat-saat ini, memang kita warga dunia ini sementara diperhadapkan dengan pandemi virus corona, virus COVID-19. Jadi bukan cuma diperhadapkan kepada 1-2 golongan, tetapi juga 1-2 golongan umat ataupun 1-2 kelompok, golongan kelompok dan lain sebagainya, tetapi sedunia ini mengalami peristiwa ini. Ini merupakan masalah global karena kita semua menghadapi ini. Di tengah-tengah situasi yang mencekam saat ini, maka berita sukacita ini senantiasa terus membawa suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Seperti berita sukacita yang disampaikan Yesus kepada perempuan-perempuan itu. Seperti perkataan yang dikatakan Yesus kepada perempuan-perempuan itu. Jangan takut. Ini menjadikan kita senantiasa terus semangat, terus optimis, terus kuat, terus termotivasi. Bahwa ada Dia yang tetap setia menyertai kita. Asalkan apa? Kita terus dekat dengan Dia. Seperti perempuan-perempuan itu. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus disebutkan mereka mendekatinya. Dan mereka memeluk kakinya
serta menyembahnya. Sehingga pada kita semua juga, para pemuda, remaja, kita semua jemaat Tuhan, kita yang menyaksikan ibadah ini, firman ini, ada ajakan bagi kita. Perkataan Yesus jangan takut ini memberikan semangat, kekuatan, penopangan. Asalkan apa? Kita terus dekat dengan Dia. Kita terus mendekati Dia, jangan jauh dari Tuhan. Semakin hidup dekat dengan Dia, hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kuasa Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki. Bahkan dikatakan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Dia Allah yang senantiasa sanggup menolong kita dalam menghadapi hal yang sementara kita hadapi saat ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi peristiwa saat ini, mungkin kita mau berkata bahwa seolah tidak ada jalan. Tetapi bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Seolah kita mau mengatakan tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan, di dekat Tuhan, bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Karena apa? Dia bersama dengan kita, Dia sanggup untuk mengatasi segala sesuatunya. Dia sanggup untuk mengatasi virus corona ini. Dia sanggup untuk mengendalikan segala sesuatunya. Yang terpenting adalah apa? Seperti dikatakan tadi, kita tetap hidup dekat dengan Dia, menyembah Dia. Namun tentu juga hikmat yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita untuk melihat apa yang baik kita lakukan, apa yang tidak baik kita lakukan. Ada himbauan-himbauan yang diberi untuk kita lakukan. Apakah itu menjaga jarak, apakah itu rajin menjaga kebersihan diri, rajin cuci tangan dan lain sebagainya, jaga stamina kita tetap prima. Kalau keluar pakai masker dan lain sebagainya. Berbagai himbauan-himbauan, stay at home, tinggal dulu di rumah aja. Jadi hikmat yang Tuhan beri supaya orang mampu baking. Oh iyo kete, ini boleh orang baking, ini jangan dulu. Tuh sementara ini jangan dulu orang baking. Supaya apa? Ketika virus ini cepat tertangani, maka orang akan kembali bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Nah, apa yang kita alami ini sebagai orang percaya semakin membawa kita pada suatu pemahaman bahwa segala sesuatu ini ada di dalam kuasa Tuhan. Kita manusia tidak akan mampu melakukan segala sesuatu, tidak mampu menjalani kehidupan ini kalau jauh dari Tuhan. Karena itu tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Hidup di dalam pertobatan dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Niscaya pasti Tuhan yang senantiasa akan menuntun, memelihara, melindungi kita semua. Seperti berita sukacita yang dibawa Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Disebutkan dalam tema kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita yang besar. Maka apapun yang kita alami saat ini, apakah pergumulan yang disebabkan oleh virus corona ataupun pergumulan-pergumulan lainnya dalam kehidupan pemuda, pemudi, remaja, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada tantangan, ada pergumulan pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus yang hidup, Dia mampu membawa kemenangan yang besar. Dia mampu memenangkan kita dari setiap situasi hidup yang kita alami saat ini dan membawa kita dalam kehidupan yang diwarnai dengan sukacita yang besar. Asalkan kita terus dekat dan mengandalkan Dia. Kita senantiasa akan terus merasakan bagaimana Dia yang berkuasa. Karena sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Dia telah sanggup mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Maka Dia pun sanggup untuk memberkati kita setiap saat. Dia sanggup untuk senantiasa terus melindungi kita setiap saat. Jangan kita khawatir, jangan kita ragu untuk melanjutkan kehidupan, karena bersama Yesus ada harapan. Bersama Yesus hari depan itu pasti. Kebangkitan Yesus adalah satu bentuk kepastian, menjadi jaminan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa Dia yang hidup
sanggup untuk memerdekakan kita. Kita yakin dalam kuasa Tuhan segala sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaannya, sebagai dunia, manusia, kita semua yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Di hadapan takhta-Mu, Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Milik gembalaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah Paskah pemuda dan remaja Jemaat Gemim Ebenezer Treman di malam ini. Semua ini terjadi sesuai dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya, sehingga segala sesuatu berjalan secara terkendali sesuai kendali kuasa Roh Kudus Tuhan. Termasuk ibadah di malam ini berjalan di bawah kendali kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur sambil kami memohon, tetaplah Engkau memberkati semua pemuda-pemudi, remaja yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Treman ini. Engkau melihat mereka semua, baik mereka yang ada di rumah gereja ini, tetapi juga mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau mengenal mereka sebagai muda-mudi Kristen. Engkau menolong kehidupan mereka semua. Engkau mengasihi mereka. Engkau memberkati mereka setiap saat. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi mereka. Bawa mereka untuk terus melangkah di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kuatkan mereka dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Tetap Engkau mengajar mereka untuk terus hidup melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki.
sehingga kehidupan mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah masa muda mereka senantiasa terus menjadi masa yang bahagia, karena mereka mau hidup dekat dengan Tuhan. Mereka mau hidup di dalam Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa, tuntun terus kehidupan mereka, lingkupi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka masing-masing, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau beri hikmat, supaya mereka tetap mampu untuk menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehidupan mereka terus menyenangkan hati Tuhan. Bahkan masa depan yang cerah, hari depan yang penuh harapan, Engkau beri dalam kehidupan anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, bawa mereka dalam setiap pergaulan yang baik, dan buat mereka tetap memancarkan terang Kristus dimanapun mereka pergi dan berada. Tutup bungkus mereka semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita kerinduan mereka, Tuhan tilik semuanya, segala yang baik yang Engkau beri bagi mereka. Engkau memberkati orang tua dari setiap pemuda-pemudi remaja. Engkau memberkati mereka, orang tua, wali mereka, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Tetap menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak mereka. Buka-buka jalan dalam setiap usaha kerja yang dilakukan. Biar kiranya berkat Tuhan semakin mengalir dalam kehidupan umat percaya. Kami berdoa juga Tuhan bagi Komisi Pelayanan Pemuda, tetapi juga Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Ebenezer Treman. Engkau memberkati mereka semua yang tetap setia melayani Tuhan, yang tetap mau hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam pemberian diri mereka di tengah-tengah pelayanan. Tuhan senantiasa menyertai mereka semua. Engkau kembali berkat dalam kehidupan mereka, pakai mereka secara luar biasa dalam kerja pelayanan yang Kau percayakan untuk mereka lakukan. Tapi juga dimanapun mereka berada dalam berkarya, dalam menjalankan aktivitas mereka masing-masing, Tuhan yang senantiasa terus membuat mereka terberkati dengan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Engkau memberkati juga akan Penatua Pemuda Jemaat Gemim Ebenezer Treman, Penatua Marcel Tuai dan SSTP, tetapi juga Penatua Remaja Jemaat Gemim Ebenezer Treman, Penatua Fidel Rompis SPD. Tuhan menilai keberadaan hamba-hamba-Mu ini yang tetap melayani Tuhan dalam ketulusan, dalam pemberian diri yang sungguh. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan memampukan mereka, perlengkapi mereka dengan kuat sehat. Engkau yang senantiasa terus memberkati mereka dalam pribadi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, tapi juga rumah tangga, keluarga mereka masing-masing selalu ada dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Memberkati semua yang boleh ada di tempat ini di malam ini, yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di malam ini. Apakah mereka sebagai pemain musik, sebagai kantoria, prokantor, tapi juga mereka yang menangani peralatan dalam ibadah live di malam ini. Kami percaya Tuhan Engkau memperhitungkan segala jerih payah yang mereka persembahkan untuk-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau kembali berkat bagi mereka semua. Memberkati jemaat-Mu yang ada di Gemim Ebenezer Treman ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai orang tua yang telah berusia lanjut. Tuhan, kami membutuhkan penyertaan-Mu, pertolongan, perlindungan-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami semua. Bawa kami untuk tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kuatkan kami dalam iman percaya kepadamu. Jangan biarkan kami mudah goyah, mudah menyerah, tapi semangatkan kami, kuatkan kami untuk terus melangkah, menatap hari esok yang lebih baik. Karena hidup bersama dengan Tuhan ada kepastian dalam harapan.
Engkau jaminan dalam kehidupan kami, yang sanggup untuk menyelamatkan, yang sanggup untuk memenangkan kami, yang sanggup untuk menuntun, memelihara, dan memberkati kehidupan kami setiap saat. Berkati setiap usaha kerja jemaat-Mu. Berikanlah berkat-berkat rezeki dan keberuntungan. Kemurahan-Mu kiranya dirasakan dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Buat kami tetap bersyukur kepada-Mu dalam setiap keadaan hidup kami. Kami berdoa bagi pelayanan gereja-Mu yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Treman ini. Berkati semua perangkat gereja, semua yang melayani Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bagi pemerintah kami yang secara khusus yang ada di desa Treman ini. Tuhan memberkati mereka semua dalam setiap pemberian diri, dalam kerja pemerintahan yang mereka persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu Tuhan secara khusus dalam keadaan yang sementara kami gumuli saat ini, di mana dunia sementara dilanda oleh virus COVID-19 atau virus corona. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu ada di dalam pemantauan mata Tuhan. Engkau tahu keadaan kami saat ini. Engkau mengerti keberadaan kami saat ini. Apa yang kami rasakan saat ini Engkau tahu semuanya. Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami memohon pengasihan-Mu bagi kami semua. Bagi kami umat-Mu, bagi dunia ini. Kami mohon Tuhan Engkau campur tangan. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pulihkanlah keadaan dunia, keadaan bumi ini, makhluk di dalamnya. Tuhan yang mampu untuk mengendalikan segala sesuatunya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang melindungi kami semua, umat-Mu. Kami semua manusia yang ada di dunia ini. Kami percaya dalam kuasa-Mu, maka virus corona ini akan teratasi. Engkau yang akan menghilangkan virus tersebut dari dunia ini, dari makhluk yang ada di bumi ini. Sehingga kami semua akan sehat dan selamat di dalam pertolongan dan perlindungan kuasa Tuhan yang hebat. Tuhan, kami percaya bahwa kebangkitan-Mu mengalahkan maut, memberikan kemenangan yang besar. Maka kami percaya bahwa Engkau pun sanggup untuk memenangkan kami dari situasi yang sementara kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Kami mohon Engkau berkati mereka yang terus ada dalam pemberian diri, dalam memberikan pelayanan di masa-masa seperti ini. Termasuk juga para tim medis, para dokter, para juru rawat yang tetap setia untuk menjalankan tanggung jawab mulia, menolong, membantu mereka yang sakit. Tuhan, tolong mereka semua Tuhan, kuatkan mereka, sehatkan mereka, jauhkan mereka dari segala yang buruk. Kiranya mereka Engkau berikan stamina yang prima, sehingga mereka tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam tanggung jawab yang Kau percayakan. Memberkati semua pasien-pasien, mereka yang sakit, apakah yang merasakan sakit yang disebabkan oleh virus corona itu ataupun sakit-sakit lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melawat mereka dan memberikan kesembuhan sehingga mereka boleh sehat, mereka boleh berpulih dan mereka terus bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati pemerintah kami juga yang tetap ada dalam perhatian yang besar bagi kami sebagai masyarakat di masa-masa ini. Engkau Tuhan yang menolong mereka, presiden, wakil presiden, semua mereka, pemerintah-pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan yang selalu melindungi mereka semua. Engkau memberkati kami semua umat ciptaan-Mu, para umat Tuhan, denominasi gereja, para pemeluk agama, kami semua yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah di malam ini kami boleh memberikan persembahan. Kau kuduskan sehingga persembahan itu boleh terpakai untuk terus menopang kerja pelayanan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Paskah pemuda dan remaja Jemaat Gemim Ebenezer Treman yang boleh terlaksana di malam ini. Kiranya apa yang kami lakukan di malam ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa sambil mengucap doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian penutup, Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kiranya temu sukacita dalam ibadah saat ini sekalipun berjauhan, namun akan menjadi kekuatan dan membawa semangat bagi kita untuk melanjutkan karya tugas, pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian ibadah telah selesai. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dikembalikan kepada pembawa acara. Baiklah, puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Pasca Pemuda Sejahtera Jemaat Gemim Ebenezer Treman bersama-sama juga dengan ibadah Pasca Remaja Genesis Jemaat Gemim Ebenezer Treman dapat selesai dan berjalan dengan segala baik, dan diucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita pada malam hari ini yang telah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini. Kiranya Ibu Pendeta dapat diberkati dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman dan Komisi Pelayanan Remaja Genesis Jemaat Gemim Ebenezer Treman mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama sekali lagi kepada Ibu Pendeta sekaligus Kadim kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Joneke Tumilantowola MTH, kepada para teman-teman pemuda dan teman-teman remaja yang telah ikut ambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini, entah itu secara langsung pada tempat ini, teman-teman dari multimedia, dari teman-teman remaja maupun teman-teman pembina, bahkan teman-teman pembina dan teman-teman pemuda maupun teman-teman remaja yang menyaksikan secara langsung dari sosial media, di Facebook maupun di Instagram. Sekali lagi saya mengatasnamakan Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera dan Komisi Pelayanan Remaja Genesis Jemaat Gemim Ebenezer Treman mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat malam, dan tetap stay at home dan stay healthy. Terima kasih, shalom, damai di hati, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
pada saat ini, berdiri tegak sampai kini. Ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Kesempatan meraih
Lalu Tuhan menyuruh Nuh